Shalom, nama saya Romi Ulises Paraungan. Saya adalah mahasiswa UKI tahun 2025. Akan melakukan vlog untuk memenuhi ujian tengah semester. Saya mengambil judul vlog ini adalah waris. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus, disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak. Hukum waris menurut formal merupakan perpindahan harta kekayaan secara utuh, yang berarti peralihan seluruh hak dan kewajiban orang yang memberikan warisan atau yang mewariskan kepada orang yang menerima warisan atau ahli waris. Hukum waris menurut Subekti, dalam hukum waris berlaku suatu asas yang menyatakan bahwa begitu seorang meninggal, maka detik itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada para ahli warisnya. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3, yakni 1. Hukum adat disebut hukum waris adat. 2. Hukum Islam disebut hukum waris Islam. Dan yang ketiga, hukum waris perdata tidak memiliki hukum adat dan hukum Islam. Hal ini biasanya hanya diberlakukan untuk umat yang bukan beragama Islam. Hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum lokal yang suatu daerah ataupun suku yang diberlakukan adat, yang sebenarnya ia adat dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, yang masih dipertahankan serta masih berjalan hingga saat ini, terverifikasi di wilayah tersebut. Hukum waris Islam. Sumber utama dari hukum waris Islam adalah Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Hukum waris Islam atau ilmu farid ada ilmu yang diketahui siapa yang berhak mendapatkan waris dan siapa yang berhak, yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris. Hukum waris perdata. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, dalam pasal 171 disebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing. Hukum waris perdata ini diberlakukan hanya untuk yang beragama non-muslim. Cara menghitung pembagian harta waris. Waris dalam KUH atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terbagi atas 4 golongan, yaitu golongan 1, keluarga inti, seperti suami, istri, dan anak. Golongan 2, keluarga pada garis keturunan ke atas, seperti orang tua, saudara, dan keturunan. Golongan 3, keluarga di atas garis keturunan ke atas, seperti kakek, nenek, dan leluhur. Golongan 4, keluarga pada garis keturunan ke samping, dan keluarga lainnya hingga derajat yang ke-6. Berikutnya adalah tata cara mewariskan harta waris. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembagian waris dilakukan secara merata kepada para ahli waris terhadap aturan terkait penerimaan atau penolakan waris
telah tercantum dalam pasal 1045 KUA Perdata yang menyatakan tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Oleh karena itu, para pewaris dapat memilih untuk menerima atau menolak waris. Terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan yang diatur dalam KUHP Perdata, yaitu sebagai berikut. 1. Secara ab intestato, ahli waris menurut undang-undang dalam pasal 832 KUHP, menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga saudara, baik sah maupun di luar kawin, dan suami atau istri yang hidup telah lama. Artinya, berlakunya hukum waris sudah ditentukan oleh undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Secara testamentair, ahli waris karena wasiat atau testamon dalam pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewaris dalam hal ini membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjukkan dalam bentuk surat waris, surat wasiat, atau testamen. Pendaftar peralihan hak karena pewaris juga diwajibkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir. Demikianlah blog saya ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.